Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan saya di Lamin Ilmu Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bekerja sama dengan Pusat Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Bapak Mustafa SHI MSI PhD yang dikenal dengan Bapak Kiai Haji Mustafa, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dengan kali ini kita akan membawa tema tentang hikmah puasa Ramadan. Pada bulan Ramadan kali ini kita berlomba-lomba bagaimana mencari keberkahan dalam bulan puasa Ramadan ini dengan banyak kegiatan dengan pada saat bulan Ramadan bulan ini. Pembahasan kajian tentang obrolan diskusi ini adalah mengenai tentang hikmah puasa bulan Ramadan. Salah satunya nanti kita akan membahas tentang apa itu rukun puasa bulan Ramadan, kemudian batalnya puasa Ramadan. Salah satunya yang kita tanyakan dengan Bapak Kiai Haji Mustafa kali ini adalah tentang rukun puasa Ramadan. Apa sih Pak rukun puasa bulan Ramadan bagi umat muslim itu sendiri untuk dijalankan pada bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita udah masuk hampir ke pertengahan bulan suci Ramadan ini. Iya, benar. Alhamdulillah, syukurillah. Kemudian adalah tadi kan sempat disampaikan bagaimana hikmah di bulan suci Ramadan ini. Iya. Nah, untuk mencapai ke hikmah tersebut kan harus ada step dan stepnya ya, tangga dan tangganya, kayak gitu. Salah satunya adalah mengenai ilmu puasa tersebut. Iya. Karena kalau kita tidak paham tentang ilmu puasa, khususnya puasa Ramadan, maka hampir bisa dipastikan kita tidak bisa mencapai ending daripada kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, bahwa kita diwajibkan berpuasa itu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Nah, la'allakum tattaqun inilah ending kita berpuasa, tujuan kita berpuasa. Makanya pas memang sesuai dari yang ditanyakan oleh Mas Ahmad tentang apa sih rukunnya, kenapa kita harus menegakkan rukun. Karena kalau kita tidak tahu rukun puasa, bagaimana mungkin kita sampai kepada ending tadi, seperti itu. Nah, berkaitan dengan rukun puasa, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat. Niat untuk berpuasa. Niat ini kan komitmen ya. Jadi ketika kita berniat tuh kita maksudnya berkomitmen untuk menjalankan puasa. Nah, ketika kita berkomitmen untuk menjalankan puasa, nah di siang hari ketika kita berpuasa, kita ingat komitmen kita bahwa kita sedang berpuasa. Nah, itu satu. Nomor dua, yaitu rukun daripada puasa tersebut yang nomor dua adalah menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min mubtilatis siyam, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yaitu di sini sangat jelas ya namanya juga puasa, makan, minum, terus berhubungan badan, kira-kira seperti itulah. Ini yang membatalkan puasa. Nah, pertama dengan komitmen tadi disertai dengan aplikasi dalam kehidupan berpuasa, menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa, la'allakum tattakunnya tadi insya Allah akan tercapai. Tetapi jangan sampai di sini dulu, ya gitu kan. Harus ada ditingkatkan nih. Menahan makan dan minum itu tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi di-upgrade lagi. Menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa.
Nah, seperti itu Mas Ahmad. Jadi tidak hanya mengetahui tetapi juga memahami seperti itu. Itu tadi. Ya. Untuk orang berpuasa nih Pak, ketika seseorang lupa atau tidak melaksanakan niat dalam puasa itu bagaimana sih Pak? Ya karena niat ini kan tadi kan rukun ya. Iya. Rukun yang harus ada dalam kita berpuasa, berkomitmen. Iya. Nah, maka ketiadaannya niat tersebut melahirkan kita tidak sah untuk berpuasa. Tetapi begini. Kalau Mas Nabhani mau pulang nih. Nah, tadi kan cerita kan udah mau pulang, tujuannya ke Semarang. Tujuan ke Semarang. Sudah beli tiket. Nah, sudah merencanakan nanti tanggal sekian akan meluncur ke Semarang dengan menggunakan maskapai tertentu seperti itu. Itu kan sebenarnya Mas Nabhani kan sudah niat ya. Ya, sudah niat kan. Walaupun tidak diucapkan saya ingin pergi ke Balikpapan hari Rabu tanggal bla bla bla. Meskipun seperti itu. Jadi kehendak kita terus disertai dengan tindakan kita untuk mempersiapkan puasa keesokan harinya itu sudah bagian daripada niat sebenarnya seperti itu. Makanya menurut pendapatnya Imam Malik untuk mencegah lupa niat, nah di awal puasa tersebut kita niatkan berpuasa 1 bulan penuh. Kenapa? Karena puasa 1 bulan penuh itu adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dengan puasa yang lainnya. Seperti itu. Baiklah. Ini pertanyaan yang kedua Pak nih. Bagaimana nih jika seseorang batalnya puasa ini? Apa saja yang dapat mengakibatkan terjadi batalnya puasa seseorang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Tindakan apa yang dapat membatalkan puasa? Ya sudah sangat jelas yaitu tadi makan dan minum. Makan dan minum, terus berhubungan badan seperti itu, dan juga misalnya muntah dengan disengaja, misal juga terus orang yang dalam keadaan haid juga itu batal puasanya. Namun kan kita tuh kan harus pemahaman pembatalan puasa ini kan tidak hanya sifatnya zahiriyah atau lahiriah saja, tetapi kita juga dari pembatalan puasa yang sifatnya zahiriyah ini kita tingkatkan, jangan sampai walaupun puasa kita tidak batal tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kayak gitu. Makanya kata Nabi itu kan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Nah, banyak orang yang berpuasa ini dia tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Nah, seperti itu. Jadi esensi puasa, esensi kita menahan lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa sifatnya zahiriyah ini hanya sebatas pengantar. Sebatas pengantar. Dia akan lebih bermakna ketika kita menahan dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa, pahala puasa, seperti berbohong, apalagi mungkin bergibah, terus mengumpat, nah kayak gitu, seperti itu. Apalagi kayak misalnya kemarin di Pertamina mengoplos. Sekarang banyak kasus oplos-oplos ini ya Pak ya. Jika gini Pak, ketika kasusnya itu berpuasa saat bangun tidur nih, Mas Ahmad itu tiba-tiba lupa. Ternyata tenggorokan Mas Ahmad itu terasa sakit, kemudian tidak sengaja Mas Ahmad itu minum. Itu bagaimana sih Pak? Apakah bisa membatalkan puasa Mas Ahmad ini? Oh iya, sangat jelas di situ ya bahwa yang membatalkan puasa itu apabila kita melakukannya dengan sengaja. Kita melakukannya dengan sengaja, walaupun 1 tetes. Walaupun 1 butir kayak gitu ya kira-kira. Tapi kalau dia misalnya tidak sengaja walaupun 2 piring, dia tidak batal puasanya. Beda kasusnya ini. Iya makanya jadi unsur kesengajaan di situ. Kenapa? Karena dalam situ al-insan minal khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Namun juga orang lupa kan seperti itu. Maka Allah memberikan keringanan bagi mereka yang lupa dengan tidak membatalkan puasanya, seperti itu. Oke.
Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak nih. Amalan apa sih yang diutamakan Pak dilakukan di bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan keberkahan, mungkin pahala yang melimpah ya Pak ya. Bisa dikatakan ini bulan suci Ramadan ini adalah bulan seseorang untuk berlomba-lomba melaksanakan atau menambang ilmu yang diberikan atau berkeberkahan maupun pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah kan dalam firman-Nya itu dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban berpuasa, memanggil orang yang berpuasa itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin, wahai orang-orang yang percaya. Percaya akan apa? Percaya bahwa puasa akan menjadikan manusia menjadi hamba yang bertakwa. Maka dengan sendirinya ada mekanisme yang harus diikuti dalam hal ini, prosedurnya harus diikuti. Yang pertama tadi menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan, ya menahan dari hawa nafsu, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di satu sisi juga harus di-upgrade dan di-update ke ranah yang positif dengan amal soleh. Sehingga dengan penahanan tersebut juga di satu sisi melakukan aktivitas-aktivitas positif. Dalam hal ini adalah amal soleh. Yang dalam hal ini di bulan puasa diperbanyak dengan membaca Al-Quran. Why? Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah pedoman. Pedoman. Al-Quran itu isinya adalah kalamullah. Firman-firman Allah itu ada dalam Al-Quran. Apa yang dikehendaki Allah itu ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi pedoman, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dengan kata lain, kalau orang ingin sukses, ingin baik, ingin berhasil di kehidupan ke dunia, maka ikutilah pedoman yang diciptakan oleh Tuhan. Satu. Yang kedua, di samping itu pula tidak hanya membaca, tetapi juga memahami dan merenungkan apa sih isinya. Contoh, misalnya Mas Nafham ini kan ya semua manusia, saya juga semua pasti mengalami masa-masa kesulitan, kan? Ketika masa-masa kesulitan itu datang, kita tuh resah dan gelisah menghadapinya. Kan nggak ada orang menghadapi musibah atau kesulitan itu senang, alhamdulillah. Dia harus apa bahasanya? Harus berperan, harus harus ikhtiar keluar dari masalah tersebut. Maka kata Allah, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada solusi atau kemudahan di situ. Nah, ini menjadi penyemangat ke kita nih. Ya Allah, misalnya berbagai macam godaan, rintangan, hambatan, seakan-akan kok nggak kelar-kelar. Tapi ketika kita ingat kata firman Allah, inna ma'al usri yusra. Terus ada lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu melebihi kapasitasmu. Nah, kan kita kayaknya ini ayatnya luar biasa. Jadi kita termotivasi nih. Ada harapan. Ada harapan kayaknya kita akan di-backup sama Allah. Kan kita tidak sendiri nih. Kita punya Allah nih. Nah, makanya ketika kita sholat itu kan Allahu Akbar, itu kan kalimat yang paling banyak diucapkan dalam sholat itu kan Allahu Akbar. Benar. Yaitu Allah Maha Besar. Jadi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, itu kita tuh seakan-akan meninggikan Allah, memahabesarkan Allah dan mengkerdilkan masalah kita. Kerdil maksudnya apa yang masalah kita ini? Tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Nah, kalau Allah berkehendak kun fayakun, seperti itu. Jadi itu tadi kenapa kita harus membaca Al-Quran. Yang kedua adalah karena ibadah agama, khususnya agama Islam ini tidak hanya dimensi kesalihan, membangun kesalihan individual, tetapi juga membangun kesalihan sosial. Karena itu di bulan suci Ramadan ini dianjurkan untuk bersedekah. Kenapa? Karena ada dimensi sosialnya. Bahasanya ya buat apa kamu beragama kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat ke orang lain? Karena agama itu dihadirkan tidak hanya membangun kesadaran individual, kesalahan individual, juga membangun kesejahteraan bersama dan juga kesalahan sosial. Maka ayat tentang kewajiban sholat itu digandeng dengan
zakat. Nah, aqimus sholah wa atuz zakat. Nah, ini aqimus sholah ini kesalehan individual harus disertai dengan kesalehan sosial. Karena itu dalam hadis Nabi, Nabi pernah ditanya ini tentang keutamaan atau sedekah apa yang paling utama. Anas, dari sahabat Anas, kila ya Rasulullah, ayu sedekah afdol. Sedekah apa yang paling utama? Nah, terus Rasulullah SAW menjawab, sedekatun fi Ramadhanah. Sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, jadi gitu. Jadi filosofinya di situ. Jadi di antara membangun kesadaran kesalahan individual, juga kita diajak membangun kesalahan sosial. Yang ketiga adalah di samping kita membaca Quran, kemudian bersedekah. Yang ketiga tidak kalah menariknya adalah iktikaf. Iktikaf ini bahasanya itu adalah berdiam diri di masjid walaupun sebentar. Iktikaf. Agar berdiam diri ini mempunyai nilai ibadah, tentunya harus diniatin iktikaf. Sebagaimana kita merangsek otak kita bahwa kita sedang berada di masjid ini untuk iktikaf. Iktikaf ini kalau boleh kita menggunakan bahasa psikologi, itu melakukan kontemplasi, perenungan. Perenungan. Apa yang kita renungkan? Tentu yang kita renungkan yang paling utama adalah apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah? Apakah kita sudah menjauhi segala larangan-larangan Allah? Itu perenungan yang harus dilakukan. Tingkat basic itu dulu. Tingkat basic. Adapun kok masih segini-gini aja, temanku sudah di sana, itu nanti. Yang penting basic dulu. Jadi berserah diri kepada Allah, berkontemplasi, merenung dosa-dosa apa yang sudah dibuat. Terus amal ibadah apa yang belum dilakukan atau kewajiban apa yang sudah ditinggalkan. Sehingga harapannya ketika kita keluar dari Ramadan ini dengan adanya tadi mekanisme membaca pedoman, membaca pedoman, terus mempunyai membentuk perilaku sosial dengan sedekah tadi, terus melakukan perenungan, muhasabah diri, introspeksi diri. Harapannya kita lahir setelah Ramadan ini fitri. Nah, gitu. Jadi makanya Allah sudah menyiapkan mekanismenya nih, prosedur yang harus kamu lakukan di bulan suci Ramadan biar kamu menjadi hamba yang bertakwa tadi. Yang lainnya adalah kita dianjurkan untuk qiyamul lail. Sholat tengah malam. Maka Nabi itu 10 malam terakhir ini, 10 malam terakhir Ramadan ini, dalam sebuah hadis dia tuh mengencangkan sarungnya kayak bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang besar, yaitu qiyamul lail, seperti itu. Ya, itu berarti amalan-amalan pada saat bulan suci Ramadan ya Pak ya. Salah satunya tadi qiraatul Quran, apalagi turunnya Al-Quran ini pada saat bulan suci Ramadan kan, ke bulan malam ke-17 kan. Jadi ini kan momentumnya kan pas gitu ya. Iya, Masjidul Quran kan seperti itu. Kemudian dilaksanakan sedekah. Ada yang menarik ini Pak, iktikaf nih. Ketika iktikaf berdiam diri, ketika Mas Fani kepingin iktikaf, akan tetapi ada niatan tidur di masjid. Ini gimana sih Pak? Kebetulan bisa dikatakan ibadah mendapatkan 2 atau 1 ini karena menciderai iktikafnya kan gitu Pak. Iya. Iya kan ada gini ya. Ada katanya begini. Tidur di bulan suci Ramadan itu ibadah. Bekerja di bulan suci Ramadan juga ibadah. Kuliah. Tidur di tempat kerja ibadah. Nanti tidur semua Pak. Ya makanya ini jangan sampai disalahpahami. Benar. Jangan sampai disalahpahami. Jadi istirahatnya kita, tidurnya kita di bulan suci Ramadan itu min tarkil ma'asi. Jadi menjauhi dari hal-hal yang berbuat maksiat. Itu titik poinnya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika Anda aktif, biasanya kan sekarang ini kan kalau aktif kan gadget yang digunakan, dipegang. Nah,
Anda Main main game, main apa-apa, itu kan hal yang bersifat mungkin satu sisi ada sisi negatifnya atau ada sisi maksiatnya, ada gambar-gambar yang tidak perlu dilihat misalnya. Nah, daripada hal itu dilakukan mendingan berdiam diri tidur. Iya. Benar-benar juga ini. Tetapi harus dipahami adalah karena ini bulan penuh keberkahan dan rahmat turun di situ dan berbagai macam bonus pahala Berlomba-lomba. maka kita sepatutnya berlomba-lomba meraih itu semua, bersungguh-sungguh. Andaikan kita sudah ngantuk dan tidak mampu, tidurlah. Sebagai bagian dari ibadah tadi. Bukan berarti kita dari bangun sahur, sholat subuh, terus tidur sampai zuhur. Zuhur bangun, sholat, tidur sampai asar. Bukan seperti itu. Dan coba kita renungkan, lebih baik mana orang seperti itu dengan orang menghabiskan waktunya dengan amal-amalan soleh tadi, dengan baca Quran tadi, misal dengan berkontemplasi, bermuhasabah diri, bersedekah, bekerja, lebih bagus mana? Jauh lebih bagus yang ini. Oleh karena itu dalam Islam menuntut lakukan yang terbaik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini juga baik, tetapi alangkah ini lebih baik. Dan kita dalam Islam itu kan beragama kan harus memilih yang lebih baik. Seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaannya. Orang yang boleh tidak melaksanakan puasa, kemudian bagaimana sih tata caranya bagi seseorang yang meninggalkan puasa dalam keadaan darurat maupun tidak sengaja? Bagaimana nih komentarnya? Ya. Islam itu kan, agama Islam ini kan buat manusia. Iya, benar. Nah, itu dasar dulu agama manusia. Maka agama Islam ini pasti menyesuaikan dengan kemampuan manusia. Karena dia manusia. Nah, manusia ini kan mempunyai, itu tadi yang disebutkan di awal, bahwa manusia tersebut mempunyai sifat atau salah dan lupa. Dan Allah memahami itu. Makanya Allah dalam Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebani melebihi kemampuannya. Nah, kalau seseorang melakukan ibadah puasa, terus dia lupa makan misalnya, atau dia tidak mampu untuk melakukan puasa karena sakit misalnya, maka Allah memaafkan. Tetapi maafnya Allah itu memberikan toleransi kepada orang sakit ini, tetap disertai bahwa orang yang sakit ini harus menggantinya di kemudian hari. Wajib hukumnya menggantinya karena puasa ini wajib, kayak gitu. Jadi diganti di kemudian hari. Kalau dia sakit terus sampai bertahun-tahun sakitnya, ya tetap dia punya kewajiban mengganti di kemudian hari. Akan tetapi kalau misalnya sakitnya sudah misalnya, atau orang tua misal sudah tidak mampu lagi saking tuanya misalnya, ada berbagai macam kondisi. Nah, tidak sembuh-sembuh, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Yaitu kurang lebih 500 gram ke atas, kalau dibulatkan 6 on lah kurang lebih. Jadi dia harus membayar fidyah seberat 6 on. Apa yang dijadikan fidyah tersebut adalah bahan pokok. Dalam hal ini adalah beras. Jadi beras, tiap 1 hari dia tidak puasa, dia wajib mengeluarkan fidyah 1 mud. 1 mud itu 6 on. Kalau dia 30 hari, berarti 6 kali 3. Seperti 6 kali 3. Nah, itulah mengapa Allah itu memberikan toleransinya luar biasa kepada manusia, karena agama buat manusia. Sehingga ketika manusia tidak mampu, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi kan punya kewajiban membayar fidyah. Siapa yang membayar fidyah ini? Orang yang bersangkutan, yang tidak mampu tadi. Kalau dia tidak mampu, keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, pokoknya keluarganya seperti itu. Dia wajib. Bahkan juga kalau andaikan ada seseorang nih tidak puasa misalnya, sampai ketemu Ramadan lagi, misalnya, maka dia tetap memiliki kewajiban berpuasa, kemudian diwajibkan bayar fidyah juga. Kenapa bayar fidyah? Karena dia udah lalai dengan kewajibannya. Jadi
Allah itu memberikan anggaplah memberikan teguran biar menjadi biar menjadi peringatan bagi hamba tersebut. Bahwa fidyah itu teguran dari Allah. Kamu sudah 1 tahun penuh ini, kenapa tidak diganti puasanya? Jadi fidyah itu tidak menggugurkan kewajiban puasa. Kayak gitu. Ya, seperti itu, Mas. Berarti juga bagi ibu yang menyusui anaknya yang masih balita juga berlaku juga ya Bapak ya. Dalam hal ini dalam membatalkan puasa kemudian menggantinya. Ya, dalam hal ini menurut ulama fikih, dalam pandangan ulama fikih, kalau misalnya si ibu yang hamil atau menyusui tadi, dia tidak berpuasa karena takut, karena khawatir kepada janinnya, maka dia mempunyai kewajiban 2 hal. Pertama, dia harus mengganti puasa tersebut. Yang kedua adalah dia harus membayar fidyah. Kalau dia misalnya orang yang hamil dan atau menyusui itu tidak berpuasa karena khawatir dengan kondisi dirinya, atau dia khawatir dengan kondisi dirinya dan anaknya, maka dia hanya punya satu kewajiban, yaitu dia hanya wajib mengganti puasa tersebut. Tidak usah membayar fidyah seperti itu. Itu masalah. Ya, berarti di sini ada makful lah bagi memang dalam situasi kondisi yang memang di situ darurat ya Bapak ya. Seperti itu. Kemudian nih ada pertanyaan kembali nih mengenai bagaimana sih keutamaan malam 1000 bulan ini atau Lailatul Qadar ini bagi umat muslim atau bagi semua kalangan umat muslim ini untuk mendambakan atau menunggu dan menanti kedatangan malam itu, malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu punya keutamaan kalau kita beribadah di saat turunnya malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, 1 kali kita ibadah itu mempunyai nilai pahala 1000 bulan. 1000 bulan, Masya Allah, luar biasa kan. Dan Lailatul Qadar itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan Allah. Kapan dan kapannya munculnya Lailatul Qadar, Allah alam tidak ada yang tahu. Cuma memang ada ada periwayatan yang mengatakan di hari-hari 10 terakhir, di hari-hari yang ganjil. Misalnya tanggal 21, 23, 25, 27. Overall menurut saya seperti ini. Lailatul Qadar di saat 10 terakhir bulan suci Ramadan itu segmen khusus oleh Allah diberikan bagi hambanya yang meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah malamnya. Itu segmen khusus dari Allah. Jadi ketika Allah memberikan memberikan bonus yang luar biasa di 10 terakhir tersebut, harapannya seorang hamba ini dia memaksimalkan bonus ini. Bonus yang luar biasa ini, yang kadang melampaui umurnya, ya kan? Iya. Melampaui umurnya. Jadi oleh karena itu diberikan segmen khusus ini sebagai rangsangan bagi kita umat Islam untuk benar-benar mempersiapkan waktu, tenaga dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kita beribadah di bulan suci Ramadan di saat-saat terakhir ini. Jadi itu bahasanya sebagai motivasi buat kita semua. Kenapa, Pak? Karena Ramadan ini, puasa Ramadan ini spesial. Spesial. Walaupun dia diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, tapi bagi kita umat Islam spesial. Karena kalau kita renungkan nih, Mas Nafani, selama 30 hari dari hari pertama kita puasa sampai hari ke-30, apa yang kita lakukan di situ? Hal positif semua. Di samping kita menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan lainnya, kita juga mengisi dengan amal-amal soleh. Benar. Dengan amal-amal soleh. Efeknya apa? Efeknya ini walaupun dia cuma 30 hari, karena disertai dengan keimanan,
dan prosedur dan mekanisme yang jelas tadi, tujuannya adalah menjadi hamba yang bertakwa tadi, maka akan dapat dirasakan efeknya 11 bulan kemudian. Contoh sederhana. Mohon izin Mas Nafani, kalau sahur jam berapa? Kurang lebihnya jam 3 Jam 3 pagi. Oke, jam 3. Benar. Istiqomah Mas Nafani ini Ramadan, malam Ramadan pertama sampai 30 hari ini jam 3 terus. Bangun jam 3. Iya. Karena takut nggak sahur kan? Iya, benar. Takut Nggak kuat. sahur, takut nggak kuat untuk puasa saja. Misalnya seperti itu misalnya kan ya. Nah, selepas dari bulan Ramadan ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kebiasaan kita bangun jam 3 pagi tersebut karena takut kesiangan sahurnya tersebut atau karena takut tidak dapat sahur tersebut, yang terjadi ketika masuk 1 Syawal di mana siangnya kita tidak ada wajiban berpuasa, kita tetap bangun. Tetap bangun, saya pastikan tetap bangun. Walaupun di situ kita tidak ada kewajiban berpuasa, tidak dianjurkan Untuk sahur. sahur. Iya. Bangun. Kenapa? Yaitu tadi 30 hari ini sebagai madrasah mentalitas kita, membangun kebiasaan-kebiasaan baik, Benar. sehingga akan mempunyai efek di 11 bulan kemudian. Itu satu contoh. Kedua, ini pasti nih, saya pastikan saat 1 Syawal Iya. mau sholat Idul Fitri, Iya. Iya. setelah sholat subuh kan? Iya, lebaran nih berarti nih. Setelah subuh lebaran nih misalnya. Lebaran itu kan kita kan sudah tidak berpuasa Iya, setelah sholat subuh. Iya. Terus ada minuman, ada camilan, misalnya. Ada minuman, ada camilan di depan kita setelah sholat subuh. Kita itu akan merasa kaku, akan merasa gugup mengambil minuman tersebut. Iya. Ini benar kita dalam keadaan boleh makan, boleh minum ya. Nah, kayak gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan. Benar. Sama halnya kebiasaan kita pada bulan suci Ramadan ini, menahan dari hal-hal yang bersifatnya ghibah, menahan dari hal-hal yang bersifat misalnya berdusta, berbohong misalnya, atau yang kita misalnya tadi dibahas di luar tersebut, memarkup anggaran misalnya, karena udah terbiasa kan gitu. Nah, 30 hari ini kita digodok, digembleng sama Allah dengan puasa tadi, dengan aktivitas positif tadi, maka ketika 11 bulan kemudian di 1 Syawal kita mau berbohong itu kita seakan-akan kaku. Iya. Wah, Tidak terbiasa ya. karena sudah tidak terbiasa. sudah terbiasa, merasa kaku. Mau ghibah itu kita merasa kaku. Iya, benar. Oke. Tetapi Mas Nafani, ini kan udah geblengan nih. Iya. 30 hari nih. Iya. Digembleng 30 hari. Udah jadi nih barang. Tetapi kita kontaminasikan. Kita labrak itu kekakuan-kekakuan yang sifatnya negatif tadi. Misalnya nih, Mas Nafani bangun di jam 3 pagi nih. Jam 3 pagi, padahal itu tidak ada anjuran untuk sahur atau kewajiban berpuasa misalnya. Mas Ani labrak dalam pengertian abaikan. Bangun jam 3 pagi, oh masih jam 3 tidur lagi. Saya jamin 3 hari kemudian Anda tidak akan bangun jam 3 lagi. Kenapa? Karena Anda sudah kontaminasi. Kebiasaan positif Anda kontaminasi dengan Anda abaikan seperti itu. Atau awalnya di bulan puasa menjaga betul tidak berbohong nih. Tidak berdusta nih. Tidak berghibah nih. Misalnya. Tidak mengumpat misalnya juga misalnya. Terus Anda abaikan setelah Ramadan. Awalnya Anda kaku nih mau berbohong, gemeteran nih. Mau mengumpat juga kaku juga misalnya. Anda abaikan tuh warning-warning dalam tubuh kita yang sudah dibentuk oleh Allah. Maka asalnya kita ragu-ragu hari pertama karena berbohong tadi, ragu, merasa bersalah. Hari kedua mulai turun tuh tensinya. Warningnya tidak sekencang betul. Hari ketiga kita merasa merasa biasa aja kalau nggak ketika melakukan berbohong tersebut, berdusta misalnya, mencaci, biasa gitu loh. Hari keempat kelima kalau nggak berbohong kayaknya gimana gitu, nggak enak.
Itu akibat kita mengabaikan warning-warning, sinyal-sinyal kesalehan yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah, seperti itu. Selama 30 hari itu ya, betul. Kemudian gini Pak, sebagai penutup kita ini dalam perjumpaan kita ini, apa sih kerugian bagi seseorang yang meninggalkan sholat, kemudian seseorang yang telah lalai juga meninggalkan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar itu sendiri. Padahal di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kesan pesan dan Bapak ini apa? Ya, walaupun kita sudah masuk hampir ke pertengahan bulan suci Ramadan ya. Hendaknya kita selalu bermuhasabah diri melalui tadi ya, beritikaf, berkontemplasi, bermuhasabah diri, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan untuk di dunia ini, sejauh mana timbangan positif dan negatifnya, seperti itu. Atau mungkin kita tanpa sadar sudah melukai saudara kita misalnya. Maka itu yang harus kita lakukan. Kita bermuhasabah diri. Kalau itu terkait dengan kewajiban kita kepada orang lain, tunaikan. Misalnya punya hutang, saya punya hutang ke Mas Nafani misalnya, tunaikan hutang tersebut, bayar hutang tersebut misalnya. Kemudian kalau andaikan orang tersebut menyia-nyiakan akhir-akhir, detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini kan, ini dikatakan ruginya luar biasa. Betul. Kenapa dikatakan rugi luar biasa? Pada saat itu Allah memberikan bonus yang luar biasa. Bonus yang luar biasa. Amalan sunnah di bulan suci Ramadan, amalan sunnah nih ya, itu akan mendapatkan keistimewaan luar biasa, hampir mendekati wajib. Amalan wajib di bulan suci Ramadan itu kualitas lebih baik dan lebih bagus dibandingkan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu sangat merugilah orang yang tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Allah sudah berikan media, sarana agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Gunakan sarana tersebut. Walaupun harus dipahami, bulan puasa ini sebenarnya adalah menciptakan, mendidik kita, mengendalikan diri kita untuk menjadi hamba yang bertakwa dengan berpuasa. Sholat punya dimensi lain juga. Sholat itu mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa dalam dimensi sholat. Yaitu apa? Berdoa. Coba Anda renungkan. Dalam sholat paling yang banyak Anda baca apa? Doa. Di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, semua ibadah yang Allah wajibkan ini muaranya, tujuannya nanti ke takwa. Cuma medianya beda-beda. Nah, kira-kira seperti itu. Sangat merugi ya Bapak ya. Luar biasa merugi. Bulan suci Ramadan ini marilah kita bersama-sama dengan bermusahabah, kemudian bersedekah, kemudian qiraatil Quran bersama, karena juga malam ini bertepatan dengan nanti tanggal malam 17 Bapak ya, malam turunnya surat Al-Qur'an pertama kali pada bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama dengan Bapak Kiai Haji Mustafa, SHI, MSI dan PhD. Kali ini kita bersama Lamin Ilmu Fakultas Hukum Bapak. Kita kerjasama dengan Pusat Studi Islam ya. Kita akhiri perjumpaan kita, nanti semoga ada pertemuan lanjutan. Amin. Kembali lagi. Cukup sekian dari saya sebagai moderator dan dengan narasumber kita Bapak Kiai Haji Mustafa. Akhirul kalam ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.